Oke, selamat sore, selamat datang tentunya di channel Gagal Sarjana. Jadi kenapa sih banyak sekali yang gagal menjadi konten kreator di Facebook ya? Bahkan susah sekali mendapatkan fitur monetisasi. Jadi kita akan bahas di video kali ini. Dan oke, jadi untuk saat ini ya fitur monetisasi di Facebook terbaru itu merupakan versi undangan, dimana ya kalau undangan ini bisa dibilang adalah agak sedikit susah-susah gampang ya. Dimana ya ketika memang nanti akun kita bagus ya dari Facebook itu akan menilai dan kita lebih bisa cepat mendapatkan monetisasi konten itu di Facebook ya. Dan sebenarnya kalau versi undangan ini itu sebenarnya ya masih, kalau kita kemarin ya kejar 60.000 menit dalam jangka 60 hari itu jelas ya 5.000 followers bisa mendapatkan monetisasi iklan in-stream. Nah, tetapi kalau untuk saat ini ya itu kan sudah diupdate ya untuk monetisasi terbaru saat ini. Ya, ini adalah monetisasi konten di Facebook di mana versinya undangan. Ya, nah di mana kita kan nggak pernah tahu ya untuk reputasi akun kita ini bagus atau jelek ya. Biasanya kalau kita sudah berulang kali terkena pelanggaran ya biasanya reputasi akun kita itu akan jelek ya. Apalagi ketika kita sering dibatasi. Nah, ini masih sering banyak ya teman-teman kita itu dibatasi. Bahkan itu masih untung ya, dibatasi 24 jam, dibatasi 1 minggu, dibatasi 1 bulan, itu masih untung ya. Jadi kebanyakan itu ada yang dibatasi bahkan tidak bisa melakukan aktivitas apapun tuh di Facebook. Nah, itu sudah parah ya. Jadi kalau kita sudah terkena pembatasan seperti itu akan sulit buat akun kita itu mendapatkan monetisasi konten tuh di Facebook ya. Karena rata-rata di sini pada nggak percaya kenapa sih kita sering dibatasi oleh Facebook ya, karena kita melakukan aktivitas yang nggak otentik, seperti yang pertama saling mengikuti ya, kemudian saling komentar suruh ngikuti, saling kirim bintang sendiri ya. Jadi kirim bintang dengan tujuan agar dipromosikan orang lain. Nah, biasanya kreator-kreator kesalahannya adalah di situ ya. Jadi intinya sebenarnya kalau kita ini paham ya, untuk di Facebook ini kita menjadi konten kreator ya kita buat video, posting foto ya seperti itu. Jadi bukan kita minta kirim bintang sana sini ya, kemudian kita saling follow. Nah, kalau teman-teman saling follow, kalau nggak percaya itu nanti akun teman-teman bisa dibatasi 24 jam, akunnya akan nge-lag, kemudian keluar sendiri. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kebanyakan yang gagal karena mereka ini mengejar untuk pengikut ya. Jadi kalau saran saya ya sebenarnya pengikut itu akan datang sendiri ketika memang kualitas dari konten kita itu bagus ya. Nah, jadi seperti itu, dan itu khusus buat teman-teman semua. Dan di sini saya akan buktikan di akun dari Facebook saya sendiri ini sudah alhamdulillah sudah mendapatkan monetisasi konten untuk di Facebook. Nah, pastikan jangan di-skip agar nanti teman-teman juga nggak gagal paham ya seputar fitur monetisasi konten terbaru saat ini. Ya, jadi buat yang masih pendatang baru di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti teman-teman nggak ketinggalan seputar pembahasan tentang fanspage dan juga Facebook. Oke, di sini saya sudah masuk di akun Facebook saya. Kita masuk ke mode profesional, kita masuk bagian monetisasi. Nah, di sini saya sudah mendapatkan monetisasi konten Facebook ya. Nah, di sini sudah jelas ya, monetisasi konten, dapatkan uang dari Facebook untuk seluruh konten Anda yang berkinerja baik dan juga memenuhi syarat ya. Nah, jika kita klik seperti ini, itu tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Dan kemudian persyaratannya ini adalah buat konten original. Kemudian untuk pembayaran di sini nanti kalau sudah mendapatkan $25. Nah, kalau kita menggunakan PayPal. Nah, nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Kita cek dilihat semua seperti ini. Maka di sini muncullah untuk monetisasi-monetisasi yang sudah kita dapatkan. Ada bintang, ada iklan in-stream. Nah, jadi di bagian atas di sini. Oke ya, ini sebagai bukti dan juga referensi saja kepada teman-teman semua. Intinya, ya ketika kita menjadi konten kreator di Facebook itu fokus saja pada konten. Perbanyak konten itu akan lebih mudah ya, jangkauan kita itu lebih meningkat. Nah, jadi ada beberapa hal yang menyebabkan untuk konten kreator ini banyak yang gagal. Yang pertama ya mungkin nggak sabar ya. Karena mungkin banyak yang sudah berhasil di Facebook ya, kelihatan gajinya besar ya, mungkin kita melakukan, misalkan kita gunakan sebuah konten-konten yang reupload ya untuk meningkatkan jangkauan kita. Nah, mungkin rata-rata gagalnya di situ, teman-teman. Nah, jadi kalau pribadi saya sendiri menjadi konten kreator itu memang sebenarnya nggak bisa dibilang mudah ya, karena di sini kita harus fokus dan juga konsisten untuk upload ya. Kemudian yang paling penting adalah menggunakan konten original, bukan konten reupload. Nah, kebanyakan mereka menggunakan trik konten reupload untuk meningkatkan jangkauan. Tetapi ya setelah sampai tengah-tengah bisa jadi malahan akunnya terkena pelanggaran, monetisasi pun nggak dapat, ujung-ujungnya harus membuat akun baru lagi, ujung-ujungnya malas ya, jadi gagal lah di situ. Jadi kalau saran saya fokus pada konten original, rajin posting, nah itu kunci yang utama ya, karena yang kita harapkan menjadi konten kreator ini bukan sementara tetapi jangka panjang. Nah, itu ya kuncinya buat teman-teman semua.
Nah, di sini ada beberapa penyebab ya kesalahan dari kreator pemula yang banyak gagal di Facebook. Oke, jadi ini merupakan sebuah bukti ya dari akun baru saya juga sudah mendapatkan sekitar 5.400 jangkauan ya. Kemudian di sini ya memang kalau kita menggunakan konten original, nah kenapa sih saya semangat terlebih dahulu ya? Jadi kita bahas terlebih dahulu kenapa saya semangat ya mengembangkan akun baru lagi. Nah, salah satu yang pertama untuk monetisasi konten itu di Facebook ini versinya adalah undangan, dimana bukan bergantung pada followers ya, sehingga ya saya lebih semangat lagi. Kemudian di sini alhamdulillah sudah mulai konsisten untuk upload di Facebook ya. Kemudian ada beberapa hal yang membuat konten kreator ini banyak yang gagal. Yang pertama adalah sering terkena pelanggaran standar komunitas ya, seperti ya menggunakan sebuah konten-konten orang lain ya, itu yang enggak sesuai ya. Jadi biasanya kalau kita menggunakan reupload itu biasanya pemilik hak ciptanya akan mengeklaim dan juga bisa menghapus konten kita secara langsung. Ya, salah satu pertama yang membuat banyak kreator gagal bahkan banyak akunnya dijual itu karena ya salah satunya yang pertama terkena pelanggaran monetisasi nggak didapatkan ya. Kemudian yang kedua adalah video tidak memenuhi syarat, artinya video kita itu tidak memenuhi syarat kebijakan monetisasi konten untuk di Facebook ya. Kemudian ada juga yang namanya adalah pelanggaran keaslian konten terbatas. Nah, jadi jika teman-teman reupload tapi reupload langsung, kemudian juga ada watermark dari Capcut, dari TikTok, yaitu akan masuk dalam kategori keaslian konten terbatas, dan itu juga bisa menjadi pengaruh ya buat akun kita susah mendapatkan monetisasi untuk di Facebook ya, sehingga banyak ditinggalkan. Oke ya, jadi itulah beberapa hal yang membuat teman-teman ini gagal. Jadi yang pertama adalah nggak sabar ya, jadi nggak sabar itu memang yang paling sulit ya teman-teman. Jadi ya mungkin karena kita melihat orang-orang yang sudah sukses di Facebook sehingga kita maunya cepat ya, malahan ujung-ujungnya kita menggunakan trik-trik khusus ya, sehingga ya yang namanya Facebook ya, ini merupakan sebuah perusahaan besar dimana ya tetap akan kelihatan untuk akun kita ini interaksinya seperti apa, kemudian juga mendapatkannya followers itu seperti apa, itu akan terlihat teman-teman. Jadi saran dari saya ya buat teman-teman agar lebih sukses lagi di Facebook, yang pertama perbanyak posting video. Nah, itu kunci yang utama ya. Jadi kalau kita posting video ya, postingan foto ataupun yang lainnya, yang terpenting kita ada posting di Facebook, itu malah semakin banyak ya, semakin banyak video kita upload, jangkauan akan semakin luas. Dan kalau kita nggak ada pelanggaran, akun kita bagus, malah insya Allah bisa lebih cepat mendapatkan monetisasi konten di Facebook ya. Oke, jadi itu saja beberapa hal penyebab kenapa konten kreator ini bisa gagal untuk di Facebook ya. Mungkin kunci utamanya satu saja, jadi nggak sabar ya, pengennya cepat. Jadi kalau disclaimer terlebih dahulu, untuk mendapatkan penghasilan dari Facebook ini nggak bisa cara cepat ataupun cara instan ya, segala sesuatu itu pasti perlu proses dan ada perjuangannya ya. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.